Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang inheritance atau pewarisan, melanjutkan materi pemrograman berorientasi objek pada video-video sebelumnya. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama tentang constructor, yang kedua tentang multiple constructor, dan yang ketiga tentang inheritance. Di sini juga saya sudah merumuskan standar kompetensi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengerti tentang istilah constructor dan multiple constructor. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian inheritance. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami bentuk inheritance dalam pemrograman berorientasi objek. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengimplementasikan inheritance ke dalam kasus yang berbeda. Nah, di sini akan muncul pertanyaan, apa itu constructor? Nah, di sini kita lihat bahwa constructor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah kelas diinisiasi atau dieksekusi. Nah, maksud dari pengertian ini berarti constructor itu merupakan metode yang dimana ketika kita mengetikkan kode program pada metode tersebut, maka otomatis akan dipanggil ketika program dijalankan. Jika dalam sebuah kelas tidak terdapat constructor, maka secara otomatis Java akan memuatkan sebuah default constructor. Nah, biasanya default constructor ini disembunyikan gitu ya. Untuk ketika kita tidak membuat constructornya, kemudian kita jalankan program tersebut, nah maka otomatis Java itu akan membuatkan default constructornya yang dalam hal ini tidak akan terlihat atau disembunyikan. Nama constructor harus sama dengan nama kelas dan tidak boleh memiliki tipe return value. Nah, berarti di sini ketika kita ingin membuat sebuah constructor, maka kita gunakan nama kelasnya dan di sini tidak boleh ada pengembalian nilai. Jadi intinya harus sama dengan nama kelasnya. Sama halnya dengan metode, constructor dapat memiliki satu atau banyak parameter maupun tanpa parameter. Nah, begitupun karena constructor ini sama dengan metode, di dalam constructor juga bisa kita menuliskan parameter di dalam constructor tersebut. Constructor biasanya digunakan untuk constructor biasanya digunakan untuk memberi nilai awal dari atribut-atribut kelas tersebut. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat sebuah constructor, nah biasanya diperuntukkan untuk memberikan nilai awal. Nah, ini sebagai contoh bentuk constructor dalam bahasa pemrograman seperti ini. Misalkan di sini ada kelas login, ya. Di sini ada variabel dan di sini ada constructor, dan di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa constructor itu harus sama dengan nama kelas login dan di sini login. Dan di sini ada kode program seperti ini. This user sama dengan tanda kutip 2, ini berarti kosong, ini juga sama, berarti ini tuh kode program untuk mengosongkan variabel user dan password. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu multiple constructor. Pemrograman Java tidak membatasi jumlah constructor dalam satu kelas, sehingga memungkinkan sebuah kelas memiliki lebih dari satu constructor. Jadi maksudnya di dalam pemrograman Java itu kita itu boleh menulis lebih dari satu constructor dalam satu kelas. Multiple constructor adalah adanya lebih dari satu constructor untuk sebuah kelas. Nah, seperti yang tadi sudah contohkan. Jadi maksud dalam satu kelas terdapat beberapa constructor. Yang membedakan antara satu constructor dengan constructor yang lain adalah pada parameternya. Nama constructornya sama. Oh, berarti nama constructornya sama dengan nama kelasnya, cuman yang membedakan ada yang tidak ada parameternya dan ada juga yang ada parameternya. Nah, ini sebagai contoh penggunaan dua constructor dalam sebuah kelas. Di sini ada kelas login, di sini ada variabel. Nah, ini constructor pertama dan ini constructor kedua. Di sini tidak ada parameternya dan di sini ada parameternya. Nah, kurang lebih seperti ini penggunaan dua constructor. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang inheritance atau pewarisan. Di sini dikatakan bahwa inheritance itu merupakan proses pewarisan data dan atau metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas yang baru. Kelas yang baru disebut
dengan superclass, parent class, base class, sedangkan kelas yang mewarisi atau di sini kelas baru disebut dengan subclass atau child class. Seperti itu. Subclass tidak dapat mewarisi anggota private dari superclassnya. Nah, ketika superclass mempunyai misalkan contoh variabel yang mempunyai hak akses private, nah berarti si variabel tersebut tidak bisa diturunkan. Dengan inheritance, kelas yang baru atau subclass akan mirip dengan kelas yang lama, superclass, namun memiliki karakteristik yang baru. Walaupun subclass merupakan turunan dari superclass, tapi biasanya superclass itu mempunyai karakter tersendiri. Dalam Java, subclass hanya bisa memiliki satu superclass, sedangkan superclass bisa memiliki satu subclass atau lebih. Jadi kalau misalnya ada induk yang dikatakan sebagai superclass, itu bisa memiliki beberapa subclass. Beda halnya dengan subclass yang hanya memiliki satu superclass. Nah, untuk menerapkan inheritance, gunakan statement extend. Ya, jadi ketika ada kelas turunan, nah kita gunakan perintah extend. Nah, di sini merupakan bentuk umum dari pewarisan. Nah, misal seperti ini nama subclass, berarti ini nama kelas turunan, extend nama superclass, berarti ini nama kelas induk, terus isinya. Nah, di sini ada keyword super. Di sini terdapat keyword super. Digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor atau metode yang ada pada superclass-nya. Jadi, kalau di sini super di sini digunakan untuk memanggil konstruktor ataupun metode yang ada pada kelas induk. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kalau ingin memanggil konstruktor pada kelas induk, berarti kita ketikkan super di sini tanpa parameter. Kalau ada parameter berarti super parameternya apa. Nah, kalau ini contoh untuk memanggil metode, berarti memanggil prosedur atau function yang ada pada kelas induk. Nah, berarti caranya tinggal super titik nama metodenya apa, nama prosedur atau functionnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang kode program dalam bentuk pewarisan. Nah, misalkan contoh di sini ada kelas pelajar. Di sini terdapat 3 buah variabel, yaitu variabel nama yang bertipe string, yang mempunyai hak akses protected, begitupun tinggi dan berat, yang mempunyai tipe data sama, yaitu long yang diberikan hak akses protected. Dan di mana ketika kelas induk ini diberikan hak akses protected, nah berarti ketiga variabel ini dapat diturunkan. Dan di sini ada konstruktor. Konstruktor di sini sama dengan nama kelasnya ya, kelas belajar. Dan di sini ada parameter nama tinggi dan berat seperti ini. Nah, ini merupakan konstruktor dari kelas induk. Dan di sini ada satu buah function, ya, ada tipe data dan pengembalian nilai. Ini namanya function, yaitu function tampil pelajar. Jadi intinya di kelas induk terdapat 3 buah variabel, ada satu buah konstruktor dan ada satu buah function. Dan ini terdapat kelas yang kedua. Ingat ya, tadi itu di sini tuh ini ada satu buah kelas, itu kelas belajar, kemudian di sini ada kelas baru, yaitu kelas mahasiswa. Nah, di sini kelas mahasiswa extend pelajar itu maksudnya kelas mahasiswa merupakan kelas turunan dari kelas pelajar. Di sini terdapat tambahan variabel, yaitu variabel name, asal sekolah, dan nilai. Yang di sini sifatnya adalah private, berarti private itu hanya dimiliki oleh kelas mahasiswa saja. Nah, di sini juga terdapat konstruktor kelas mahasiswa seperti ini, dan kita tulis di sini nama tinggi dan berat itu diambil dari kelas induknya. Kemudian NIM, asal sekolah, dan nilai ini diambil dari variabel yang dimiliki oleh kelas mahasiswa. Yang dimana ketika kita mengambil konstruktor pada kelas induk, tinggal seperti ini nulisnya. Super, kemudian tuliskan nama parameternya. Nah, baru di sini kita tuliskan parameter
dari kelas mahasiswa. Nah, seperti ini. Dan di sini pun sama, ada function untuk tampil mahasiswa. Yang dimana karena di sini kelas mahasiswa turunan dari kelas pelajar, maka ketika kita ingin memanggil function yang ada pada kelas induk, berarti tinggal seperti ini, super titik tampil pelajar. Nah, terus ada kelas yang ketiga. Ini kelas yang ketiga itu merupakan kelas main, berarti area kerja. Jadi kita akan memanggil dua kelas yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kelas pelajar dan mahasiswa, pada kelas main ini. Nah, ingat ya, sekali lagi, kalau area kerja itu ada ini, public static void main. Nah, kita panggil di sini mahasiswa. Ini karena kita akan memanggil data mahasiswa, berarti yang kita panggil adalah kelas mahasiswanya. Atau kita definisikan objek kelas mahasiswa. Berarti mahasiswa SI, misalkan ya, sama dengan new mahasiswa. Nah, karena di sini kita sudah menggunakan constructor, maka otomatis di sini muncul penginputan data berdasarkan parameter yang kita sudah definisikan di sini. Nama, tinggi, berat, NIM, asal sekolah, dan nilai. Dan hati-hati, di sini terdapat tipe data. Berarti kalian harus menyesuaikan penginputannya berdasarkan tipe datanya. Nah, seperti ini. Ahmad, string, berarti ada tanda kutip 2-nya. Kemudian ini long, berarti tidak usah menggunakan tanda kutip 2, karena tipe data angka ya. Seperti ini. Nah, ini NIM, string ya. Asal sekolah, string. Dan ini nilai long. Seperti ini. Diinputkan. System.out.lain, berarti ini kode program untuk pencetak layar. SI titik tampil mahasiswa, nah berarti di sini akan memanggil function tampil mahasiswa. Nah, kalau dilihat ini ada memanggil juga function tampil pelajar gitu ya, yang ada pada kelas induk. Nah, berarti nama, tinggi, berat, kemudian NIM, asal sekolah, dan nilai akan ditampilkan. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Akan muncul output seperti ini. Nama, tinggi, berat, NIM, asal sekolah, dan nilai. Baik, jadi rekan-rekan di sini kebetulan ada evaluasi diri untuk melatih pemahaman rekan-rekan dari pembahasan barusan. Jadi untuk evaluasi dirinya, silakan implementasikan inheritance ke dalam kelas barang dengan jenis barang yang diambil adalah masih buku gambar, ketentuannya sama namun untuk proses input dibuat dalam bentuk constructor. Proses yang dibutuhkan yaitu hitung stok, hitung total, hitung laba, dan tampil. Jadi ini sebenarnya pengembangan dari tugas sebelumnya. Cuman bedanya kalau tugas sebelumnya dalam bentuk encapsulation, kalau ini dalam bentuk inheritance. Jadi silakan dicoba dan nanti hasil akhirnya seperti ini. Hasilnya sama, cuman di sini konsepnya berbeda. Jadi kalian silakan ubah kode programnya ke dalam bentuk inheritance. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan mencoba. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.